Ada juga teman-teman netizen yang remake film animasi Merah Putih One for All ini pakai AI. Kalau menurut gua hasilnya juga lebih smooth gitu loh, lebih cakep timbang film yang aslinya gitu. Burik banget asli, gila. Gawat, bendera merah putih kita telah hilang. Tim Merdeka, kalian kutugaskan mencari bendera yang hilang itu. Aduh, kemana ya kita mencari bendera itu? Lah, kenapa gak beli aja ya benderanya di toko ATK? Kita baru disuguhkan Jumbo, akhir bulan ada Panji Tengkorak, tapi 14 Agustus ada Merah Putih One for All. Di episode 7 Seven Novi, kita akan save Alfie Rev. Alfie Rev itu bersama teman-temannya di Dewa Atlantis, itu membuat Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia adalah salah satu karya animasi terbaik anak bangsa. Kita harus selamatkan Alfie Rev dari ini. Disclaimer, di sini gua tidak mengucilkan atau menjelekkan karya siapapun yang orang buat. Tapi, ketika udah masuk level bioskop, bukankah ada standar-standar tertentu yang kita harus jaga? Semua karakter yang ada di film animasi Merah Putih One for All semua ada nih di platform content store dari Mary Jayden, Prancis. Ini digunakan semua di Eva film Merah Putih One for All. Kalau gue sih yakin ya, film animasi ini memang ngambil aset-aset karakter-karakternya. Ini memang ya mereka beli yang sudah jadi gitu loh. Bukan meng-create sendiri, ya modeling sendiri untuk lokasi hutannya segala macam. Itu ada semua dijual, gengs ya. Kalau kita lihat di trailernya, dan ini film kayaknya kalau dibilang karya anak bangsa juga bukan sih ya. Karena aset-asetnya itu, karakter-karakternya itu ya bisa dibeli gitu loh. Ini adalah film animasi terburik sedunia. Ya wajar aja sih kalau menurut gue dihujat seluruh warga Indonesia gitu loh setelah trailernya itu tayang. Karena memang dari grafiknya, dari ya kualitas animasinya itu masih ya Allah ini setengah jadi, gengs ya. Dan banyak banget keganjilan-keganjilan yang ada di film animasi ini, gengs. Dan satu lagi, gengs, kalau menurut gue alur ceritanya juga di luar akal sehat gitu loh. Dan di sini gue mewakili kalian semua, teman-teman netizen. Di bulan Agustus ini harusnya sakral, malah disambut dengan tragedi film animasi yang bikin mata iritasi. Kalau menurut gue ini jauh banget dari standar ya film animasi yang untuk ditayangkan di bioskop gitu. Kalau kita bandingkan dengan film Jumbo, kalian tahu perbandingannya itu kayak antara bumi dan pusat galaksi gitu. Tahu nggak sih? Produser film Merah Putih One for All ngeklaim kalau nanti Merah Putih One for All akan mendapatkan penghasilan 6 miliar US dollar. Dan menjadi posisi 1 film paling banyak ditonton di dunia. Gua nggak ngerti ya, dia ini bercanda atau serius. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Terus. Gimana kabar kalian? Seperti biasa guys, untuk pembahasan video kali ini kita akan membahas hal-hal yang ramai diperbincangkan di sosial media guys. Menariknya di pembahasan video kali ini, menjelang HUT RI kemerdekaan Indonesia yang ke-80, karena dunia perfilman kedatangan film animasi yang berjudul Merah Putih One for All. Dan anehnya, baru tayang trailernya aja, film animasi Merah Putih One for All ini sudah mendapatkan hujatan, gengs, dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Sebelum gue menonton filmnya, gue pikir ya mungkin adalah sisi positifnya gitu ya kan. Tapi setelah gue ngeliat trailernya, gengs, ini benar-benar, aduh, mau berkata kasar juga, ya gimana gitu ya kan. Ini nggak nanggung-nanggung gitu loh, gengs. Film Merah Putih One for All ini dikerjakan dalam waktu 2 bulan gitu. Gila nggak sih? Biasanya film animasi itu dikerjakan itu bisa bertahun-tahun ya kan? Minimal 5 tahun gitu loh. Ya paling cepat 3 tahun atau 4 tahun gitu kan. Dan biayanya sih bisa 30 atau berapa M gitu ya kan. Dan kalau kita ngelihat grafiknya itu burik banget, guys. Ini adalah film animasi terburik sedunia. Ya wajar aja sih kalau menurut gue dihujat seluruh warga Indonesia gitu loh setelah trailernya itu tayang. Karena memang dari grafiknya, dari ya kualitas animasinya itu masih ya Allah ini setengah jadi, gengs ya. Dan banyak banget keganjilan-keganjilan yang ada di film animasi ini, gengs. Dan satu lagi, gengs, kalau menurut gue alur ceritanya juga di luar akal sehat gitu loh. Dan di sini gue mewakili kalian semua, teman-teman netizen. Di bulan Agustus ini harusnya sakral, malah disambut dengan tragedi film animasi yang bikin mata iritasi. Kalau kita bandingkan dengan film Jumbo, kalian tahu
perbandingannya itu kayak antara bumi dan pusat galaksi gitu. Tahu nggak sih? CGV dan XS1 ini bisa meloloskan film ini gitu loh. Dan kalau menurut gua, film animasi ini juga nggak layak tonton gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan film Jumbo, kalian tahu perbandingannya itu kayak antara bumi dan pusat galaksi gitu. Tahu nggak sih? Kita langsung aja review apa aja keganjilan-keganjilan di film animasi Merah Putih One for All ini guys. Banyak banget keganjilan-keganjilan yang absurd banget ya, nggak masuk akal, di luar akal sehat ceritanya juga gitu kan. Ada juga teman-teman netizen yang remake film animasi Merah Putih One for All ini pakai AI. Kalau menurut gua hasilnya juga lebih smooth gitu loh, lebih cakep timbang film yang aslinya gitu. Burik banget asli, gila. Mulai dari posternya juga, ya ampun. Kenapa sih nggak pakai desainer yang memang benar-benar di bidangnya gitu loh? Ya Allah, ini kayak anak-anak baru belajar gitu ditarik ya guys ya buat bikin posternya. Film ini kan katanya film karya anak bangsa gitu ya kan. Tapi guys, karakter-karakter yang ada di film Merah Putih One for All ini ditemukan juga di web store. Jadi ada website yang menjual aset-aset 3D ya, aset-aset 3D atau animasi karakter-karakter. Nah, ternyata ada semua di animasi store, gengs. Dan ada harganya gitu loh. Mulai dari gudang, terus karakter-karakternya, semua ada gitu loh di animasi store-nya. Ini kalau dibilang karya anak bangsa juga, kalau menurut gue bukan gitu loh. Dan ini. Nah, dan ini karakter-karakter yang ada di film Merah Putih One for All, gengs. Ada dijual. Gila. Dijual bebas ini. Seorang desainer temukan karakter 3D yang mirip di film Merah Putih One for All. Gile. Nah, jadi ini ada seorang desainer yang menemukan karakter 3D yang mirip di film Merah Putih One for All, gengs ya. Dan ini dijual nih. Dan karakter-karakternya itu mirip banget, gengs. Coba. Nah, ini Jaden, ini tinggal ganti-ganti rambut segala macem udah jadi ya guys ya. Dan ini film kayaknya kalau dibilang karya anak bangsa juga bukan sih ya, karena aset-asetnya itu karakter-karakternya itu ya bisa dibeli gitu loh. Ini Tommy ada karakter yang ada di film Merah Putih ini mirip banget gengs. Dan ini mirip banget, dihargai $43. Ya sekitar 600 ribuan lah ya. Nah si Prancis ini ada juga di film Merah Putih, mirip banget. Gila. Dan masih banyak gitu keanehan-keanehan yang ada di film Merah Putih guys. Nah si Nit ini yang jadi Pak Lurah atau siapa ini ya, yang nyuruh nyari bendera yang hilang gitu. Aduh, ini gokil. Nah ini guys. Ternyata gudang yang ada di film Merah Putih One for All itu memang adalah gudang militer gitu loh. Ini sama banget ya, kayak ini atas ini sama nih. Kayak apa nih, gulungan-gulungan karpet atau apa. Ini sama, ini nggak diubah-ubah ya. Terus yang bawahnya itu tas-tasnya itu dihilangin memang. Cuman ada di sampingnya itu ada senjata, guys. Coba. Ini film anak-anak tapi di gudang tersebut ada senjata dan granat asli loh di situ. Maksudnya kayak gimana ya? Ini orang nggak ngeh atau seperti apa gitu. Ada scene-scene yang ketika 8 anak ini berpetualang ya. Ada nih yang dijual sama street Mumbai. Ini street di India ya. Jadi gokil. Dan kalau menurut gua lower dot-nya itu gak ini ya, kayak tulisan petualangnya ini juga ini dari bawaan Premiere Pro loh. Ya ampun, bawaan Premiere Pro loh ini. Enggak, kalau gue sih yakin ya film animasi ini memang ngambil aset-aset karakter-karakternya ini memang ya mereka beli yang sudah jadi gitu loh, bukan meng-create sendiri ya, modeling sendiri untuk lokasi hutannya segala macam itu ada semua dijual gengs ya. Kalau kita lihat di trailernya, itu semua kalau kita cari di store 3D-nya itu ada gitu loh dijual. Dan mungkin yang memang benar-benar diproduksi dengan serius, setiap scene-nya, areanya yang dibuat itu memang mengandung filosofi yang bermakna gitu loh. Aset-aset yang dipakai dalam film ini ya dia dari luar negeri. Gimana gitu loh. Dan ini ada kritik dari Bang Hanung Bramantio soal produksi film animasi Merah Putih One for All ya. 7 miliar
Untuk film animasi, potong pajak 13%, kisaran 6,7 dipotong pajak, mungkin ya sekitar 6 M-an lah ya. Kalau toh tidak dikorupsi, hasilnya tetap jelek gitu. Ya kalau menurut Bang Hanung ini memang ya walaupun nggak uang 6 M itu nggak dikorupsi, ya hasilnya tetap jelek gitu loh. Apalagi dikorupsi gitu. Standar film animasi yang bagus minimal 30 M. 30 M, gengs. Ditambah 10 M promosi gitu. Jadi ya 40 M-an lah ya. Dan dikerjakan dalam waktu 5 tahun gitu loh. Jadi bukan 3 bulan langsung jadi gitu loh. Ini kan gokil. Film animasi dikerjakan animasinya 3 bulan, ya bisa aja. Bisa, tapi aset-asetnya ini beli yang sudah jadi. Dan bahkan mungkin ada yang gratisan mereka dapetin gitu loh. Ya Bang Hanung aja bilang uang 6 M mau dikorupsi ataupun enggak, hasilnya tetap jelek gitu. Ya itulah ya gengs ya. Mereka tuh memaksakan, jadi nggak jadi barang ini dikumpul. Aduh, kocak. Semua karakter yang ada di film animasi Merah Putih One for All semua ada nih di platform content store dari Maria Jayden, Prancis. Ini digunakan semua di Eva film Merah Putih One for All. Dan ini ada Kementerian Ekonomi Kreatif ya. Dan mereka menuliskan, kemudian Momen Ekraf menerima audiensi dari Perviki membahas terkait potensi kolaborasi untuk mendukung film animasi Merah Putih One for All sebagai bentuk dukungan langsung untuk subsektor film. Setelah itu Wamen Ekraf melakukan syuting Google Doodle kopi susu gula aren di Indonesia. Melalui kolaborasi ini Kementerian Ekraf ikut serta merayakan kopi sebagai bagian dari budaya dan dukungan terhadap UMKM kreatif untuk mengembangkan ke pasar yang lebih luas. Jadi ini bener loh gengs ya. Kemudian Wamen Ekraf menerima audiensi Dark for Vicky ini nulis Kementerian Ekonomi loh ini. Jadi yang dibilang produsernya ini nggak ada dukungan dari pemerintah ini bullshit ya. Ini Kementerian Ekonomi Kreatif sendiri yang mengatakan berkolaborasi coba. Ya Allah, ini gimana ya gengs? Gue kecewa banget sih ya. Gue kecewa banget di bulan Agustus ini harusnya sakral, tapi justru pemerintah merilis film animasi yang sangat-sangat burik kalau menurut gua di jagat raya ini guys ya. Nah ini sampai CGV aja komen gengs. Hey, komenan kalian nih yang bikin kami nggak aman. Kan kami hanya berusaha menyukseskan film yang tayang di CGV dengan mengupload trailer di channel ini. Ya karena kalian takut gitu. Karena kalian takut mungkin CGV, XS1, ya kan? Dipaksa mungkin kalian untuk menayangkan film animasi yang burik banget, anjir. Ya, dari trailer filmnya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah film animasi yang animatornya dapat brief. Pokoknya selesai nggak selesai harap dikumpulkan. Dan ini katanya film karya anak bangsa. Saya setuju ya. Enggak, aku nggak setuju. Kalau mau diklaim negara lain. Oh, iya. Dan film ini tayang berbarengan dengan film Demon Slayer ya. Kalau di Demon Slayer itu lawannya iblis. Kalau di film ini lawannya kualitas grafis. Dari cuplikan film tersebut kita melihat karakter-karakternya masuk ke dalam hutan. Maka dari itu tidak heran kalau nanti kita nonton filmnya kita akan menemukan banyak bug. Dari cuplikan film tersebut kita melihat bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan bendera sampai masuk ke dalam hutan. Padahal sebelum masuk ke dalam hutan ngelewatin pasar. Kenapa nggak beli? Ya, tapi jangan suuzon dulu. Mungkin di pasar itu memang ada toko bendera, tapi benderanya bendera One Piece. Ya, namanya juga film, pastinya cocok-cocokan. Kalau kami nggak cocok. Kalau Bro Putri, kalau saya cocok. Cocok dengan pendapat Anda. Tapi jujur, kami berdua ingin menonton film tersebut di bioskop sebagai bentuk dukungan terhadap karya anak bangsa. Tapi ini nanti dikira endorse nggak? Oke, ini adalah orang-orang di balik layar di film Merah Putih One for All ya gengs ya. Ini PD-nya keterlaluan memang. Hari ini kita kedatangan tamu ya guys. Wih, ini ada siapa aja? Merah putih nih, merah putih. Merah Putih One for All. One for all. Jadi ada Tua-tua gitu pemainnya ya kan? Wajar aja sih ya. satu untuk semua. Oke.
Sukses dan nantikan ya mulai Agustus, mulai tayang tanggal 14 Agustus. Kagak ada yang mau nonton. Kalau ada pun mungkin kreator yang mau nge-review ya, mau maki-maki film kalian. Karena film perdana Indonesia itu tayang di hari Kamis. Oh. Tiap hari Kamis tayang. Oke. Itu, oke bersama dukung ya. One for all, merah putih. Ikan tongkol. Nah ini ada teman-teman dari netizen yang nge-remake ya film animasi Merah Putih One for All ini pakai AI guys ya. Dan hasilnya itu luar biasa loh. Kita cari bendera merah putih. Siap. Hasilnya luar biasa guys. Gitu. Ika Nina, maju ke depan. 8 orang kalian yang kami pilih menjadi tim kemerdekaan. Satu untuk tim merdeka. Hasilnya lebih smooth loh guys. Ini bagaimana? Bendera, beta bukan kuda, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok. Dari ekspresi jauh banget gitu. Berarti jangan lanjut. Bagaimana? Ika Nina, Tuh guys maju ya. ke depan. 8 orang kalian Ya Allah kenapa nggak sekarang kan udah zaman AI gitu loh. Kenapa nggak minta bantuan AI untuk gimana ya? Referensi lah gitu ya. Produser film Merah Putih One for All ngeklaim kalau nanti Merah Putih One for All akan mendapatkan penghasilan 6 miliar US dollar dan menjadi posisi 1 film paling banyak ditonton di dunia. Gua nggak ngerti ya dia ini bercanda atau serius. Tapi ini halu banget sih. Niat banget editnya. Padahal kan itu posisi atau pendapatan dari film Avatar. Dan dia benar-benar percaya diri banget coy. Terus dia juga bilang kalau orang-orang yang hujat dia itu cuma cari kesempatan doang untuk viral. Gak ngerti lagi deh sama film ini. Kalian nanti nonton gak di bioskop? Komen-komen ya. Produser film Merah Putih